Lurus, handicap terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibin mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, mari kita puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berada di sana sehingga kita bisa berkumpul di depan yang insyaallah barokah ini. Amin. Salawat salam dan berkah kita pada junjungan alam Nabi Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Untuk kesempatan kali ini, Ana bakal memberikan sebuah penjelasan utuh kepada para antum, ikhwan dan akhwat yang bertema apa yang akan kita jawab. Bisakah di antara kalian yang bisa memberikan kepada anak nikmat yang bukan berasal dari Tuhan? Adakah nikmat itu berasal dari Tuhan itu sendiri? Yang bisa jawab? Tidak. Rasanya? Apa? Adakah nikmat yang bukan berasal dari Tuhan? Apakah ada? Alasannya? Alasannya mana mungkin manusia mempunyai nikmat kalau semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebenarnya itu hanya itu saja. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat dalam surah ke-55 yang menjadi Allah tanyakan hingga berkali-kali. Anda tahu? Nanda lain tak bukan ialah Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan bagaimana yang kamu dustakan? Subhanallahul azim. Padahal itu tidak hanya sekali atau dua kali. Allah Ta'ala mengulang pertanyaan itu sehingga sebanyak 31 kali. Dari situ dari langsung bahwa Allah hendak ingin menyampaikan sebuah penjelasan kepada hambanya. Apa itu nikmat? Ya Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Saking banyaknya, manusia tidak bisa menghitungnya. Inilah betapa banyak Allah memberikan rezeki dan segala kebutuhan bumi dipenuhi, dari kecil hingga besar, dari oksigen hingga matahari menyinari bumi gratis. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harus mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ada yang bagi dalam pertanyaan dari maksudnya berbeda ketika kita miskin, kita selalu ingat Allah, dan kita sering lagi beribadah dan sering bersedekah. Ketika sudah kaya lupa, dia sudah sering bersedekah, juga malas beribadah. Bagian Quran, Quran. Ya, bagian korun yang kita miskin dan selalu ingat Allah, kita sudah kaya raya melupakannya dan durhaka dan sombong. Lalu apa yang terjadi pada dia? Dibenarkan ke dalam perut bumi. Gimana tiap kali melalui kita tidak tahu sebanyak apa kita nikmat yang telah diberi Allah kepada kita. Bahkan ada saja orang yang berkata, aku kaya dan susah seperti sekarang karena usahaku sendiri, kerja kerasku. Apa itu benar? Tentu saja tidak. Itu mengapa Allah memberitahu kita dengan pertanyaan pendek dan
Fabi ayyi rabbikum tukazziban barangkali tujuannya agar selalu kita sadar bahwa nikmat yang manusia nanti itu semuanya milik Allah yang harus disyukuri. Ada poin penting dalam kajian Fabi ayyi rabbikum tukazziban. Dengar artinya yang baik-baik. Maka nikmat Tuhan yang mana yang kamu ciptakan? Ya, ini sangat menarik gitu. Ya, yang mana kita bila kita beri nikmat segalanya oleh Allah, apa yang kita lakukan? Apalagi kata yang dipilih oleh Allah adalah sangat menarik, yaitu dusta yang memiliki arti berbohong atau tidak jujur. Berbohong atau berdusta biasanya itu mengakui, biasanya itu mengetahui, hanya saja tidak mengakui. Ada penting dalam Ar-Rahman ini, dalam surah Ar-Rahman ini, Allah memberikan surah ini dari salah satu nama-namanya yang berada di Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, yang berarti Maha Pengasih lagi Maha Pengasih. Sungguh Allah Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita renungkan beberapa nikmat yang terdapat dalam surah Ar-Rahman. Bacakan dulu semuanya baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamal bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Shadaqallahul azim. Nikmat pertama Al-Quran. Bagaimana Allah menganugerahkan Al-Quran kepada manusia. Kita yang berkunci bermasalahan hidup dari A sampai Z. Tujuan untuk mencapai Al-Quran, mustahil manusia mendapatkan kebahagiaan. Al-Quran itu boleh kompas. Mengapa? Umat manusia dalam mendidik kehidupan agar tersesat dan mencapai tujuan, yaitu surga. Pertanyaan Quran ini, mari kita dalam pertanyaan ini, maksudnya dalam Al-Quran ini, mari kita memberikan pertanyaan kepada kalian, berantum, seakan apa kita dengan Al-Quran ketika berada di rumah? Sekarang apa kita kepada Al-Quran? Mari jawab pertanyaan ini dengan jujur. Boleh dengan lisan, boleh juga dalam hati. Yang satu, lebih sering mana? Membuka handphone atau membuka Al-Quran? Ada juga jangan. Yang kedua, lebih sering mana? Membuka Al-Quran daripada membaca status Facebook, Instagram, WhatsApp atau TikTok. Lebih banyak mana? Lebih sering mana? Ini kita sebagai di sini kita harus mengamalkan semua isi Quran dan perlu mempelajarinya kepada yang lain ketika kita sudah besar. Bila kita tidak mengamalkan membacanya, mempelajarinya, lebih parahnya tidak mengamalkan isinya, seperti ada pepatah lawas, tak kenal maka tak sayang. Yang kedua, khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Baiklah, sekali-sekali lihatlah kita wajah tidak dicermin dari kepala hingga kaki. Kepala, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Lihatlah manusia yang berada tubuh kita, kepala tetap di atas, hingga mencorong ke depan yang mempunyai 2 lubang ke arah bawah. Ada yang mancung, ada pula yang pesek. Bibir yang kata rapi, gigi yang kata rapi, putih, dengan dua bola mata yang dengan alis yang indah. Tangan yang berada di kanan dan kiri, dan kaki di bawah sebagai penyangga tubuh. Sungguh postur tubuh yang sedang manusia sempurna. Yang lelaki berwajah tampan, yang wanita berwajah cantik.
Ini bukti bahwa Allah memberikan manusia, membentuk manusia sebaik-baiknya. Seperti firman Allah dalam Quran surah Ad-Din ayat 4 surah ke-95. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini poin ketiga dalam terjemah surah Ar-Rahman, yaitu Allamahul bayan, mengajarkan pandai berbicara. Mereka betapa dasarnya berbicara. Kita bisa berbicara bisa komunikasi antara lawan bicaranya. Coba kita tidak bisa berbicara hanya menggunakan gestur. Tapi sangat sulit menjelaskannya apa yang ingin dijelaskan. Dalam penelitian yang Kemdikbud dalam tahun ini, tahun 2024, jumlah bahasa dan suku bahasa dalam seluruh Indonesia, seluruh bahasa yang ada di Indonesia sudah mencapai 718 bahasa di Indonesia. Banyak. Ibadah tauhid yang tertera dalam surah Ar-Rahman, yaitu Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Matahari adalah sumber energi yang dibutuhkan manusia dan bumi. Tanpa matahari tidak ada kehidupan. Semuanya baiknya jika tidak ada matahari, maka surya di dan tidak akan berfungsi. TV yang sudah mulai dipakai tidak akan kering. Pertanian mungkin padi yang ingin menggali, padi yang tidak bisa digiling karena tidak panas, karena tidak matang. Matahari itu selalu berfungsi setiap harinya. Setiap harinya setahun hingga akhir kiamat, tanpa keluh kesah, tanpa protes. Dan kita sebagai manusia, masa tak lama mengenal matahari? Matahari tadi selalu taat kepada Allah, masa kita tidak? Maka kita sebagai manusia harus lebih taat dan soleh daripada matahari. Mengapa? Kalau kita manusia, Allah telah kita itu sebenarnya adalah Abdullah dan Khalifatullah yang dibentuk untuk memakmurkan bumi ini. Maka jangan sedekah dengan matahari. Mungkin sekian apa yang kami sampaikan. Demikian, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Karena kesempurnaan adalah milik Allah dan kesalahan adalah murni kesalahan Anda sendiri. Akhirnya kata yang Allah. Bila kalian diberi pertanyaan oleh Tuhan kalian, maka imanku yang manakah yang kamu dustakan? Ya Allah, sungguh nikmatmu amatlah luas. Kasih sayang Allah kepada hambanya yang memberikan nikmat tiada terkira. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.